Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala al-mab'uuts rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Al-ikhwah rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Kembali kita lanjutkan pelajaran kita dalam mengkaji kitab At-Tuhfatul Ushabiyah fi Tashil Matn al-Ajurrumiyah karya Syekh Ahmad bin Thabit Al-Ushabi hafizahullah ta'ala. Di pertemuan kemarin alhamdulillah kita sudah masuk di pembahasan tanda-tanda i'rab dan kita sudah jelaskan bentuk-bentuk i'rab atau jenis-jenis i'rab ada 4: rafa, nasab, khafad dan jazm. Dan rafa memiliki berapa tanda? Memiliki 4 tanda. Yang asalnya dhamma. Kemudian waw, alif dan nun itu pengganti dari dhamma. Dan kemarin kita sudah sebutkan bahwa dhamma menjadi alamat rafa pada berapa tempat? Pada 4 tempat secara global, pada 4 tempat, yaitu pada isim mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim dan fi'il mudhari yang tidak bersambung di akhirnya sesuatu apapun, dan sesuatu juga yang sudah kita terangkan. Kemudian selanjutnya yang kedua, kata yang alamat rafanya adalah dhamma, yaitu jamak taksir. Ini sudah dibaca kemarin ya. Kata beliau al-maudhi'u tsani, tempat yang kedua yang di rafa dengan dhamma adalah jamak taksir. Wa huwa ma dalla ala aktsara min itsnaini aw itsnataini. Wa huwa ma dalla ala aktsara min itsnaini aw itsnataini ma taghayyurin fi sighati mufradihi. Kata beliau, jamak taksir definisinya, kemarin isim mufrad sudah kita jelaskan definisinya. Apa definisi isim mufrad kemarin? Ya. Ma laysa musannan wala majmu'an wala mulhaqan bihima wala minal asma'il khamsah. Apa yang kata yang bukan musanna, jama atau yang diikutkan dengan keduanya, dan bukan pula dari asmaul khamsah. Sementara jamak taksir kata beliau definisinya dia adalah kata yang menunjukkan atas lebih dari 2 laki-laki atau lebih dari 2 perempuan. Isnain lebih dari 2 apa? Laki-laki. Isnatain lebih dari 2 perempuan. Nah, dari sini kita tahu bahwa jamak taksir itu bisa untuk laki-laki, bisa untuk perempuan. Iya kan, kalau jamak mudzakkar untuk laki-laki, jamak muannats untuk perempuan. Kalau jamak taksir bisa dua-duanya. Jelas ya? Dia kata yang menunjukkan, maknanya itu menunjukkan lebih dari 2 laki-laki atau 2 perempuan. Ma taghayyuri fi sighati mufradihi, disertai perubahan pada bentuk mufradnya. Jadi dia berubah dari bentuk mufradnya. Beda dengan jamak mudzakkar salim, jamak muannats, isim musanna, itu tidak berubah dari bentuk mufradnya. Dan ini sudah kita pelajari ya di semester 1. Misalnya Zaidun atau Zaiduna, ini kan bentuk mufrad, dia tidak berubah bentuk mufradnya. Mufradnya kan Zaidun, tidak berubah. Kemudian apa? Zaidan, bentuk musanna, tidak berubah bentuk mufradnya. Paham ya? Begitu pula jamak muannats salim, Fatimah misalnya, ini mufrad. Jamak salimnya apa? Fatimah
mati, tidak berubah bentuk mufrad. Beda dengan jamak taksir. Misalnya rijlun atau rajulun jadi apa? Rijal. Rajul laki-laki. Kalau rijlun apa? Rijlun kaki. Apa jamaknya rijlun? Arjul. Ya. Makanya dalam ayat arjul ini arjul. Ini berubah mufradnya rajul, jamaknya rijal, jauh. Dia di fathah pertama sementara ini di kasrah. Rijlun di kasrah sementara ini pakai hamzah di awal. Jelas ya? Jadi jamak taksir dia berubah dari bentuk mufradnya. Beda dengan jamak yang lainnya. Jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim, dia tidak akan berubah bentuk mufradnya, hanya ditambahkan apa? Waw dan nun, ya dan nun atau alif dan ta. Kalau untuk perempuan, selebihnya tidak ada yang berubah. Kalau jamak taksir berubah harokatnya, berubah hurufnya kadang. Iya. Taib, itu definisi jamak taksir secara istilah, bahwa dia adalah kata yang menunjukkan lebih dari dua, laki-laki atau perempuan, disertai dengan perubahan pada bentuk mufradnya. Sawaun kana limudzakkarin, ini beliau jelaskan ternyata. Sama saja apakah jamak taksirnya itu untuk laki-laki, walaupun ini sudah jelas tadi ya, sebab beliau katakan isnaini wasnataini, itu menunjukkan laki-laki dan perempuan. Tapi di sini beliau jelaskan lagi untuk semakin mempertegasnya. Sama saja apakah jamak taksirnya itu laki-laki, contoh jalasa ar-rijalu, ya, telah duduk para lelaki, ar-rijalu. Situ jamak dari rajul ya. Sudah kita jelaskan di papan. Contoh lain, wa qaulihi ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fiha kutubun qayyimah. Nah, lihat kutubun jamak dari kitab. Ya, kitabun jamaknya kutubun. Kitab-kitab, di dalamnya ada kitab-kitab yang qayyimah, yang lurus. Nah, maksudnya isi kitabnya. Auliman nasin, atau jamak taksirnya itu adalah untuk perempuan. Sama saja apakah jamak taksirnya untuk laki-laki atau untuk perempuan. Contoh yang perempuan, ja'atil hunudu. Wanita-wanita yang bernama Hindun telah datang. Lihat hunudu itu jamak taksir fu'ul, dan dia perempuan, jamak dari Hindun. Contoh lain, Allah berfirman, wa hurun in. Mana jamak? Hurnya itu jamak. Ya. Wazan fu'lun sama dengan apa? Fulk. Dia jamak dari apa? Hur itu jamak dari haura. Jamak dari haura. Kalau haura satu bidadari, kalau hur bidadari yang banyak. Haura'u. Nah. Ain. Wa hurun ain. Sudah ya, hur bidadari ya, bidadari perempuan. Jelas ya? Kalau tadi contohnya rijal dan kutub. Kutub dihukumi laki-laki ya, kitab.
Kata beliau, fakullun minar rijal wa kutubun wal hunudu wa hurun jam'u taksirin marfu'un. Setiap dari kata rijal, begitu pula kutub, kemudian al-hunud dan hurun, semuanya adalah jamak taksir di rafa. Ya, semua pada contoh tadi marfu semua ya, sebagai fa'il. Untuk ar-rijalu, kalau kutubun rafa sebagai mubtada muakhar, al-hunudu fa'il, hurun mubtada. Nah, atau bisa atof ya, atof ke sebelumnya. Ya, ayat sebelumnya wildan mukhalladun. Al-muhim bahwa semuanya marfu. Alamat rafa'nya adalah ad-dhammatu dhahiratu ala akhirih. Dhamma yang nampak pada huruf terakhirnya. Baik. Paham ya? Jadi jamak taksir intinya yang antum ingat, jamak taksir alamat rafa'nya adalah dhammah. Apapun jamak taksirnya, mau perempuan atau laki-laki sama saja. Alamat rafa'nya adalah dhammah. Dan asalnya domanya doma yang nampak, kecuali nanti yang tadzur, thiqal dan munasabah. Nah, ini jamak taksir itu mirip dengan isim mufrad. Kalau antum hafal isim mufrad rinciannya, maka antum otomatis sudah hafal jamak taksir karena sama persis. Jamak taksir juga ada isim mangkusnya, ada isim maksurnya, ada isim ladhila yang sarifnya. Ya. Ada disandarkan juga kepada yang mutakallim, itu juga ada. Perhatikan siapa baca yang selanjutnya. munasabati fi ibadi wa anta idza ta'ammalta fi mufradati hadhihi al-jumu'i wajadta anna sigataha lam taslam salima yaslam lam taslam minal tagyiri asna itu dzarf tengah, artinya tengah, di tengah. Asna jam'iha imma bi ziyadatin fil jam'i ma'a taghayyuri masdar taghayyuri fil kasri fil syafri
taghayyurin fi syakli. Terus ma taghayyuri fi syakli kama fi nahwi rajulin wa rijalin wa imma binafsin fi jam'i ma'a taghayyuri fi syakli kama fi nahwi kitabin wa kutubin wa imma bi ghairi dzalika min anwa'i taghyir. Baik. Kemudian apa? Baik. Ahsanatil hindatun. Lewat. Al-mawdi' ats-tsalits. Mawadin salitu. Al-mawdi'. Enggak ada alifnya. Al-mawdi' ats-tsalitu jam'ul muannath salim. Wa ma bisa dibaca Jumi'a. bisa. Wa ma jumi'a bil alif wat ta'i ma Mazidatain. Lahu ahsanatil hindatu tarbiyata auladina auladihina. Fal hindatu jam'u muannatsin salim marfu' wa alamatu rafihi dhammatul muqaddaratu ala akhirih. Dhammatul muqaddaratu ala akhirih. Mana antum baca? Dhammat adh-dhahiratu. Dhahiratu ala akhirih wa qad zada ala mufradihi wa huwa hindun bil alif wa ta. Kemudian kata beliau, lanjutan dari apa yang kita jelaskan tadi, bahwa jamak taksir itu alamat rafanya adalah dhammah. Apakah itu dhammah zahirah sebagaimana yang telah berlalu? Nah, kadang juga dia dirafa dengan dhammah muqaddarah. Kata beliau, qad yakunu raf'uhu bi dhammatin muqaddaratin. Kadang rafanya dia, yaitu rafanya jamak taksir, itu terjadi dengan dhammah muqaddarah. Dengan dhammah muqaddarah. Sebagaimana pada semisal jaa al-usara. Telah datang al-usara. Iya. Dengan di dhammah hamzanya ya, usara. Itu jamak dari asra. Nah, dia tawanan artinya. Al-usara. Telah datang para tawanan perang. Nah, di situ kan isim apa itu namanya? Mangkus atau maksur? Maksur. Dia domanya, dia rofa sebagai fa'il dari jaa. Alamat rofanya dhamma muqaddarah karena beruzur, ujungnya alif. Contoh lain, wa tazawwajatil jawari. Para jariyah, jawari itu jamak dari jariyah. Para gadis, atau bisa juga bermakna budak perempuan. Jariyah itu bisa bermakna gadis, anak gadis atau budak perempuan. Sama dengan gulam. Gulam itu bisa bermakna anak laki-laki, bisa bermakna budak laki-laki. Paham ya? Kata beliau contoh lain, tazawwajati al-jawari, tazawwajatil jawari. Para gadis itu menikah, atau para budak wanita menikah. Nah, lihat al-jawari, dia fa'il, dia menikah. Nah, tapi karena dia berat, isim mangkus,
Fikol, makanya dhammanya tidak nampak. Seharusnya jawariu. Paham ya? Karena berat disukun. Wa qoulihi ta'ala, contoh lain Allah berfirman, wa idza salaka ibadi. Nah, lihat di situ ibadi, ya. Ibadi setelah dal itu ya, hanya titiknya tidak ditulis. Itu penulisan Al-Qur'an. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu. Nah, di situ kan apa? Ibadi kan jamak taksir dari abdun. Iya. Dia disandarkan pada ya mutakallim. Nah, makanya berarti istighol, sibuk. Seharusnya dia fa'il apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu. Kan pelaku, dia yang bertanya. Maf'ulun bihi-nya kaf, sa'alaka. Seharusnya fa'il, tapi alamat rafanya disembunyikan karena dia sibuk melayani ya mutakallim. Jelas ya? Sekali lagi ya-nya tertulis dalam bentuk alif bengkok di situ. Karena ini hanya riwayat Al-Qur'an, seharusnya ada titiknya, tapi karena riwayatnya memang begitu maka ditulis seperti itu. Tapi ini bisa dipahami sebab sebelumnya kasroh ya, pasti ya, tidak mungkin alif. Jelas ya? Ya, muhim bahwa tiga tadi itu usaro, al-jawari, ibadi itu semuanya apa? Jamaah taksir. Kata beliau setiap dari kata usaro, jawari, ibadi jamu taksirin marfuun, jamu taksir di rafa. Ya, tadi semuanya di rafa karena apa itu? Kalau yang pertama fa'il, kedua fa'il juga, ketiga juga fa'il, semuanya fa'il. Usara fa'il, jawari fa'il, ibadi fa'il. Alamat rafanya kata beliau adalah dhamma yang disembunyikan, yang menghalangi dari nampaknya. Kalau pada usara ta'adzur karena ujungnya alif. Kalau pada al-jawari kenapa tidak nampak? Karena fikol. Kalau pada ibadi kenapa tidak nampak? Harakatul munasabah, karena sibuk dengan harokat penyesuaian. Jelas ya? Wa anta idza ta'ammalta fi mufradati hadhil jumu'i wajadta anna sighataha lam taslam min at-taghyiri athna jam'iha. Dan engkau ketika memperhatikan pada kata-kata mufrad dari jama'-jama' ini, kan tadi jama' semuanya 3. Tapi kalau antum perhatikan mufradnya, engkau akan dapati bahwa bentuknya itu tidak selamat dari perubahan. Asna jam'iha, ketika dia dijama' di tengah-tengah di tengah-tengah penjamaannya. Paham? Kalau antum lihat kan tadi apa? Yang pertama, usaro. Usaro saya bilang jama' dari asro. Asro itu jama' dari asir. 2 kali dijama'. Asro dan usaro beda? Asro dan usaro beda kan? Berubah. Mufradnya asro, jamanya bukan mufrad asro ya. Asro itu jama' juga. Jadi dia 2 kali dijama'. Begini. Jadi itu biasa dalam jama' taksir. Jama' taksir itu bisa dijama' lebih dari 2 kali, lebih dari 1 kali. Asir, ini mufrad asirun, seperti dalam surah Al-Insan, wa asira. Nah ini mufrad, jamanya bisa dijama' ke asra dulu, asra. Nah, asra ini dijama' menjadi usara. Dan ini beda maknanya. Kalau asir kan 1. Kalau asra apa? Jama' lebih dari 2, 3 misalnya. Kalau usara jamanya jama' berarti banyak kelompok dari tawanan, berkelompok-kelompok. Misalnya kan dia jama' di jama'. Ya, ini jama', kemudian di jama' hasilnya seperti ini. Ya. Jadi ini maksudnya yang kedua, ini dimaksud jama' yang kurang dari 10. Ya? Kurang jumlahnya dari 10. Jama'
killah. Jamak killah. Betul. Ada wazan-wazan khususnya. Jamak killah. Ini belum tentu. Bisa saja banyak juga tidak terhingga. Tapi apa namanya? Di sini maksudnya di jamak karena berkelompok-kelompok. Paham ya? Berkelompok-kelompok akhirnya jadi banyak kumpulan. Kalau ini satu kumpulan banyak. Kalau ini banyak kumpulannya, ini satu kumpulan, dua kumpulan, tiga kumpulan, akhirnya banyak kumpulan. Ya, kumpulannya di sini. Saya kita bukan itu. Lihat, mufradnya berubah jadi ini. Berubah bentuknya atau tidak? Berubah. Ini juga dan ke sini berubah. Itu yang jadi pembahasan kita. Sama juga jawari. Jawari itu jamak dari jariyatun. Jariyatun jamaknya jawari. Jauh beda ya kan? Al-jawari. Jauh beda. Berubah bentuk mufradnya. Kemudian apa yang ketiga? Ibadun ma'ruf ya. Ibadun jamak dari abdun. Jamak dari abdun. Berubah bentuknya. Untuk mufradnya apa ya? Ini tertutup. Tidak ada masalah. Jadi ini mufrad, ini jamak. Nah, kalau antum lihat kata Syekh pada mufrad dari jamak-jamak tadi itu semuanya tidak akan selamat dari perubahan. Di tengah-tengah penjamakannya. Imma bi ziyadatin fil jam'i. Nah, perubahannya ini bagaimana bentuknya? Beliau jelaskan. Bentuk perubahannya itu ada beberapa. Satu, perubahannya dengan adanya tambahan pada jamak. Disertai ma'taghayyurin fi syakl, disertai dengan perubahan pada harokat. Mana contoh yang ada tambahan? Lihat abdun, ada tambahan atau tidak? Abdun menjadi ibadun. Ada tambahan, huruf apa? Alif. Berubah harokatnya? Berubah, berarti tiada ma'taghayyuri syakl. Tambahan huruf disertai dengan perubahan harokat. Asyakal artinya harokat. Itu perubahan pertama. Jamak taksir bentuk perubahannya pertama ziyadah dan taghayyur asyakal, disertai taghayyur fi syakal. Ada tambahan hurufnya dan berubah juga harokatnya. Nah, contohnya kata beliau bawakan di sini rajulun jadi rijalun. Ya, rajulun jadi rijal. Sama tadi abdun menjadi ibad. Itu sama saja. Paham ya? Wa imma, ini bentuk kedua, perhatikan. Bentuk kedua, jamak taksir itu berubah dari bentuk mufradnya dengan cara naqas. Ada pengurangan huruf. Naqas artinya pengurangan huruf. Fil jama pada jamanya. Ma'a taghayyurin fi syakal, disertai dengan perubahan pada harokat. Kalau tadi kan tambahan huruf dan perubahan harokat. Kalau yang kedua pengurangan huruf dan perubahan harokat. Contoh, kama fi nahwi kitabin. Kitab kan mufrad. Jamaknya apa? Kutub. Ada yang kurang alifnya. Berubah harokatnya? Berubah. Nah, ini bentuk jamak taksir yang kedua. Perubahannya adalah naqas ma taghayyur syakl, pengurangan dan perubahan harokat. Wa imma bi ghairi dzalika min anwa'it taghyir. Dan mungkin juga selain daripada yang dua tadi, dari bentuk-bentuk perubahan. Nah, selain daripada yang dua, beliau sebutkan di catatan kaki ada 6 bentuk perubahan. Nah, lihat di catatan kaki kecil-kecil ya. Tapi bisa antum lihat di situ. Wa anwa'ut taghyiri
Al-waqi'ah wa anwa'u taghyiri al-waqi'atu fi jumu'i taksiri sittatun la ghairu. Kata la ghairu. Jenis-jenis perubahan yang terjadi pada jamak taksir ada 6, tidak ada yang lainnya. Maksudnya tidak ada yang ketujuhnya. Mentok pada 6. Perubahan pertama, al-awwalu at-taghyiru bi ziyadati 'alal mufradi min ghairi taghyiri syaklin. Berubah dengan penambahan pada isim mufradnya. Ada penambahan. Jadi ada penambahan huruf. Tapi tidak ada perubahan harokat. Nah ini pertama, tidak disebutkan tadi. Jadi ada penambahan tanpa perubahan harokat. Contoh, sinwin, sinwun. Sinwun itu sinwin atau sinwun, sinwan itu mufrad. Jamaknya apa? Sinwan. Ada perubahan atau tidak? Harokatnya tetap. Harokat mufradnya tetap di kasroh sinnya, di sukun nunnya. Hanya ada tambahan alif dan nun. Cuma itu saja bedanya. Jelas? Berarti di sini perubahannya hanya penambahan saja, tidak ada perubahan harokat. Asani, perubahan yang kedua, at-taghyiru bin naqsi anil mufradi min ghairi taghyiri syaklin. Perubahan dengan bentuk naqs, pengurangan dari mufradnya. Jadi ada pengurangan dari kata mufradnya. Huruf-huruf yang ada pada isi mufradnya ada yang kurang. Tanpa ada perubahan harokat. Contoh, tukhmah. Tukhmah mufrad, tukhmatin. Jamaknya tukhom. Ada pengurangan? Apa yang kurang? Tamarbuto dikurangi, dihilangkan. Berarti ada pengurangan. Berubah harokatnya atau tidak? Atau tukhoma tadi afan. Tukhomatin jamaknya tukhom. Tidak ada perubahan kan harokatnya. Tukhomatin jadi tukhom. Hanya pengurangan huruf saja yang terjadi, tidak ada perubahan harokat. Ini bentuk yang kedua. Bentuk yang ketiga, at-taghyiru bi tabdili syakl min ghairi ziyadatin wala naqsin. Perubahannya diganti harokatnya tanpa ada penambahan dan tanpa ada pengurangan. Jadi berubah harokatnya tapi apa? Tidak ada penambahan, tidak ada pengurangan. Berarti hurufnya sama dengan mufrad kan, tidak ada penambahan dan tidak ada pengurangan. Contoh, asadin. Asadin mufrad, satu ekor singa. Kalau usudin jamak. Lihat di situ, sama hurufnya, jumlah hurufnya sama. Apanya yang beda? Harokatnya saja. Iya, harokatnya saja yang beda. Aulad enggak, beda dia. Waladun wulud. Saya enggak ada jamak wuludun kan? Enggak ada wawunya. Mungkin saja. Karena jamak taksir itu satu mufrad itu, perhatikan. Satu mufrad itu bisa dijamak taksir ke beberapa bentuk jamak taksir. Satu mufrad bisa dijamak ke beberapa bentuk jamak taksir. Iya. Sama waladun itu bisa dijamak ke wildan. Iya. Bisa dijamak ke wildan. Yang ma'rufnya wildan. Kalau wuludun jarang didengar. Baik. Waladun wildan. Aulad juga. Aulad yang sering sama wildan. Baik. Mana tadi asadin, usudin. Paham ya?
Yang jelas perubahannya dia hanya harokat. Yang keempat, at-taghyiru biziyadati 'alal mufradi. Perubahannya berupa tambahan pada ditambah hurufnya di atas mufradnya, berarti ada tambahan hurufnya. Ma taghyiri asyakal, disertai perubahan harokat. Ini sama dengan yang di syarah tadi. Ada penambahan dan ada perubahan harokat, seperti rojulin menjadi rijal. Ini sudah ya. Yang kelima, taghyiru bin naqs, perubahan dengan pengurangan, dikurangi dari huruf mufradnya. Anil mufradi ma taghyiri asyakal, disertai perubahan harokat. Ini juga sudah di matan. Ya. Tadi di matan kitab menjadi kutub. Kalau di sini beliau contohkan rasul menjadi rusul. Ada pengurangan? Wawunya hilang. Ada perubahan harokat? Berubah. Rasul jadi rusul. Fathah jadi dhamma. Yang keenam, yang terakhir, as-sadisu at-taghyiru bi ziyadati wan naqsi ma taghyiri syakal. Perubahan dengan penambahan dan pengurangan. Bagaimana ini? Ada penambahannya, ada yang dikurangi. Ini tidak mustahil ya, tidak bertentangan ya. Maksudnya ditambah sebagian hurufnya, dikurangi sebagian yang lainnya. Mungkin kalau dibaca saja agak bingung, tapi kalau lihat contoh itu jelas. Disertai perubahan harokat. Lihat, nahu gulam. Lihat berapa huruf itu? 4 huruf. Alifnya setelah apa? Ingat, alifnya setelah lam. Lihat jamanya, ghilman. Mana alif setelah lam? Hilang. Ya kan? Setelah itu ada tambahan atau tidak? Tambahan alif dan nun di akhir. Berarti ada pengurangan alif setelah lam dan ada penambahan di akhir. Dan berubah harokatnya? Berubah juga. Tiga-tiganya dia berubah. Jelas ya? Sebenarnya cara menghafalnya itu gampang. Cara menghafalnya gampang. Jadi pertama, perubahannya apa tadi pertama? Penambahan tanpa berubah harokat. Bertambah tidak berubah harokat. Kedua, berkurang tidak berubah harokat. Ketiga, bertambah dan berubah. Tidak usah kita ikuti. Bertambah dan berubah. Keempat, berkurang dan berubah. Kelima, berubah saja harokatnya tanpa bertambah dan berkurang. Yang keenam, bertambah, berkurang dan berubah. Paham? Pertama antum lihat dulu. Bertambah tanpa berubah, berkurang tanpa berubah, kemudian bertambah dan berubah. 3, berkurang dan berubah, kemudian berubah tanpa bertambah dan berkurang, berubah, bertambah dan berkurang. Itu 3 pasangan. 3 pasangan kan 6 dan disederhanakan jadi 3 pasangan. Ya kan? Kan berkurang, bertambah dan berubah, berkurang dan berubah. Ini satu pasangan kan? Kemudian saya ulangi, bertambah dan berubah, berkurang dan berubah. Ini satu pasangan. Kemudian bertambah tanpa berubah. Ya. Dan tanpa berubah. Tanpa berubah. Apa tadi? Berubah. Bertambah. Bertambah tanpa berubah itu tadi. Sinwan. Ya kan?
Iya. Paham ini? Kemudian berkurang tanpa berubah. Itu dua pasangan. Kemudian pasangan yang ketiga berubah tanpa bertambah dan berkurang. Yang terakhir apa? Berubah, bertambah, berkurang. Tiga-tiganya dia. Bisa ya? Baik. Itu perubahan jamak taksir. Tidak akan keluar dari ini. Jamak taksir perubahannya tidak akan keluar dari ini. Hanya wazan-wazannya banyak ya. Ini hanya model perubahannya. Baik. Tidak terlalu penting sebenarnya, karena pembahasan kita di sini untuk di pembahasan ini ya, penekanannya di bab ini apa? Tanda i'rab. Yang penting antum tahu jamak taksir rofanya dengan apa? Dengan dhammah. Itu hanya ilmu tambahan tadi. Ya. Kalau antum tahu bagus, kalau tidak tahu juga tidak apa-apa. Yang penting antum ingat jamak taksir tanda rofanya dhammah. Nah, itu penekanannya di sini. Nah, sudah tempat keberapa? Kedua. Sekarang tempat ketiga. Al-maudhi'us tsalitsu, tempat yang ketiga yang di rafa dengan dhamma adalah jam'ul muannatsi as-salimu. Jama' muannats yang selamat. Maksudnya jama' muannats yang selamat. Walaupun ini jama' dikatakan jama' yang selamat, ini ada kritikan. Tapi ini sudah menjadi istilah yang masyhur. Tahu selamat? Kenapa jama' disebut selamat? Selamat dari perubahan. Iya. Kalau jamak taksir kan selamat atau tidak? Tidak selamat, makanya disebut taksir, terpecah. Jamaknya terpecah. Jamak mudzakkar salim. Selamat dari perubahan juga dikatakan salim, selamat. Seperti tadi, selamat dari perubahan dari bentuk mufradnya kan? Zaiduna tidak berubah bentuk mufradnya, hanya tambah waw dan nun. Fatimatun tidak berubah, hanya ditambah alif dan ta. Paham ya? Hanya saja di jamak muannats salim itu ada kritikan karena sebagian bentuknya ada yang berubah. Ada yang berubah. Tapi itu sudah masyhur sehingga mau dirubah pun kadang tidak terlalu penting karena sudah terlanjur terkenal dengan nama tersebut. Ada yang merubah namanya. Merubah namanya menjadi majumiyah bil alifi wat ta. Nama lainnya. Tapi nama yang kedua ini kurang masyhur. Walaupun dia benar dari segi penamaan, tapi karena sudah kalah masyhur dengan ini, terlanjur terkenal yang ini. Jelas ya? Wa huwa, apa definisinya jamak muannats salim? Wa huwa ma jumi'a bi alifin wa ta'in mazidatain. Apa yang dijama dengan menggunakan alif dan ta tambahan. Apa yang dijama dengan menggunakan alif dan ta tambahan. Maksudnya di mananya tambahan? Alif dan ta-nya? Di akhirnya. Contoh, nahu ahsanatil hindatu tarbiyata auladihinna. Wanita-wanita yang bernama Hindun telah bagus mentarbiyah anak-anak mereka. Lihat di situ al-hindatu. Kata beliau fal hindatu jam'u muannatsin salimun marfu'un. Maka kata hindatu pada contoh barusan itu adalah jamak muannats salim di rafa. Alamat rafanya ad-dhammatu dhahiratu ala akhirih. Dhamma yang nampak pada akhirnya. Wa qad zada ala mufradihi wa huwa hindun bil alifi wat ta'i. Dan sungguh al-hindat itu ditambah melebihi mufradnya. Ya kan? Hindatu ditambah melebihi mufrad
Mufradnya apa mufradnya? Hindun. Apa tambahannya? Bil alifi wat ta'i. Ditambah di atas melebihi mufradnya. Yang mufradnya hanya hindun, jamaknya tambah alif dan ta. Makanya dia definisinya apa yang kata yang dijama dengan menggunakan alif dan ta tambahan di akhirnya. Nah, tadi kita lihat domanya zahir, nampak. Apakah ada doma muqaddaranya? Ya, jawabannya ada. Nah, doma muqaddaranya itu hanya satu. Kalau jama taksir sama isim mufrad, doma muqaddaranya ada berapa? Contoh yang dicontohkan penulis pensyarah tiga ada karena ta'dzur, ada sikol sama munasabah, tiga kan? Masing-masing tiga. Nah, kalau jamak muannas salim hanya satu, hanya munasabah saja. Paham? Paham ya? Karena kemarin kaidahnya, dengar kaidahnya kemarin. Kaidahnya kemarin masih ingat ya? Isim mangkus dan maksur kembalinya kemana? Isim mufrad dan jama taksir. Tidak ada jama muannas salim yang mangkus dan maksur. Kan maksur berarti ta'dzur, mangkus berarti sikol. Dan dua ini tidak kembali kecuali pada mufrad dan jama taksir. Otomatis tidak ada ta'dzur dan sikol pada jama muannas salim dan kata-kata yang lainnya. Jelas ya? Nah. Kecuali fil mudhari, itu lain lagi pembahasannya. Ada ta'dzur, ada sikol juga. Tapi ini kita sedang membahas isim. Baik. Siapa yang membaca selanjutnya? Istighalu المحل بحركة المناسبة فإن كانت تاء أصلية بوجودها في مفرد نحو بين وأبيات وكذلك الألف نحو قاضي وقضاة لم يكن جمع مؤنث سالما بل هو جمع تكسير. الموضع الرابع الفعل المضارع نحو يفرش تقيل على الخير وقوله تعالى والله يقبض ويبسط فكل من يفرش ويقبض ويبسط فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم وعلى ظاهرة على آخره وقد يكون رفعه بضمة مقدرة نحو يسعى زيد إلى المسجد ويسمي محمد ماله ويدعو علي ربه وقوله تعالى ويبقى وجه ربك والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فكل من يسعى ويزكي ويدعو ويبقى ويهدي فعل مضارع مرفوع بتجرده عن الناصب والجازم وعلامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها التأدب في يسعى ويبقى والثقل في الباقي. طيب. ثم قال حفظه الله
Wa qad yakunu raf'uhu bi dhammatin muqaddaratin. Tadi sudah kita tahu jama' muannas salim rafanya dengan apa? Dhamma. Dhamma tadi yang nampak ya. Contohnya al-hindatu, dhammanya nampak. Kadang juga kata beliau rafanya dengan dhamma yang tersembunyi, muqaddarah. Wa dzalika fi mawdi'in wahidin, dan hal itu terjadi pada satu tempat saja. Seperti yang saya ingatkan tadi. Kalau mufrad dan jama' taksir 3 tempat. Kalau dia cuma satu tempat. Wa huwa idza udifa ila ya'il mutakallimi, yaitu apabila jama' muannas salim disandarkan kepada ya mutakallim. Contoh asmarat syajarati, pepohonanku, pohon-pohonku, asmarat berbuah. Ya, pohon-pohonku, atau bisa diterjemah perkebunan. Ya. Nah, pohon-pohonku berbuah. Lihat di situ syajarati. Itu kan syajarat jama', pohon-pohon atau pepohonan. Disandarkan kepada yang mutakallim. Jadi pohon-pohonku. Seharusnya dia apa? Fa'il marfu, syajaratun asmarat. Pepohonan itu berbuah. Ketika disandarkan pada yang mutakallim, dhammanya disembunyikan karena sibuk. Kata beliau, wa fit tanzil, dalam Al-Quran Allah berfirman, haulai banati, mereka itu adalah putri-putriku. Nah, lihat banati, ini kan bintun, jamanya apa? Banati. Atau ibnatun, banat. Ianya yang mutakallim ya, lagi-lagi di situ tidak dititik. Titik duanya tidak ada. Itu penulisan Al-Quran. Kadang dititik, kadang tidak, sesuai periwayatan. Al-muhim bahwa dia jama' muannas salim disandarkan pada ya mutakallim. Ini ucapan siapa ini? Nabi Lut. Iya. Ketika kaumnya mendatangi laki-laki, maka dia arahkan kepada itu putri-putrinya. Seharusnya kalian mendatangi wanita. Taifakullun min syajarati wa banati jam'u muannatsin salimun marfu'un. Maka setiap dari kata syajarati dan banati itu adalah jam' muannas salim dirafa. Alamat rafa'nya dhamma yang muqaddar, disembunyikan. Alama qabla ya il mutakallim, disembunyikan di mana? Di huruf sebelum ya mutakallim. Berarti di huruf apa? Ta. Sembunyikan di huruf ta. Tidak kelihatan dhammanya. Karena sibuk ta menerima harokat penyesuaian. Mana min zuhuriha, yang menghalangi dari nampaknya, kata beliau, istighol, sibuknya tempat yang ada pada ta tadi dengan harokat penyesuaian. Nah, paham ya? Jadi jama' muannas salim juga ada rafa mudhahira dan ada rafa muqaddara, sama dengan isim mufrad dan jama' taksir. Kemudian kata beliau ingatkan, fa in kanat at-ta'u asliyatan liwujudiha fil mufradi nahu baitin wa biyatin wa kadzalikal alif atau wa kadzalikal alifu nahu qadi wa qudatin lam yakun jam'a muannatsin saliman bal huwa jam'u taksirin. Apabila ta'nya adalah asli, kan jama' muannas itu apa? Di sini beliau ingin tambih. Kan jama' muannas itu syaratnya atau ciri-cirinya tambahan apa di akhir? Alif dan ta. Nah, sekarang beliau ingatkan, bagaimana kalau alifnya asli atau ta-nya asli? Apakah dia disebut jama' muannas salim? Nah, di sini rinciannya. Kata beliau, kalau apabila ta-nya adalah asli liwujudiha fil mufrad, karena ada pada mufradnya. Contohnya baitin ada tanya, ada tanya. Jamanya apa? Abiyat. Lihat abiyat itu tanya, itu ta yang ada pada mufrad atau bukan?
yang ada pada mufrad. Abiyat. Ya kan? Sama kaum. Kaum aqwam. Kaum apa ujungnya kaum? Kaum apa ujungnya hurufnya? Mim. Kalau saya wazankan ke abiyat jadi aqwam. Ya kan? Baitun apa ujungnya? Ta. Sama ini. Kan? Lihat kaum. Saya jamak ke afal. Afal itu jamak taksir. Jadinya apa? Aqwam. Baitun. Sama wazannya atau tidak? Qaumun baitun. Sama. Qaumun baitun. Saya jamak ke afal jadinya abiyat. Fokus ya, abiyat. Abiyatun. Aqwam. Alun ya. Ini tanya tak dari mana? Tak asli. Mim asli. Karena lam fi'il. Ya. Lam kalimah. Lam kalimah berarti asli. Nah, kalau dia tanya asli, berarti kata beliau, lihat setelahnya. Wa kadzalikal alif, demikian pula kalau alifnya asli, contohnya qadi, qudah. Nah, lihat dulu. Kalau tadi tanya apa? Asli. Sekarang bagaimana kalau alifnya asli? Nah, kalau alifnya asli sama juga. Contohnya seperti qadi. Qadi itu qadi ujungnya apa? Iya. Ujungnya ya. Ini saya harus pahamkan dulu di wazan supaya jelas. Karena penulis di situ tidak terangkan. Ini sulit untuk pemula. Qadi Al-Qadi misalnya ujungnya ya. Qadi ini dijamak ke fu'ala. Fu'ala. Ya, perhatikan semua. Fu'alatun. Qadi kan huruf aslinya qaf, do dan ya. Berarti jadinya apa? Qudoya. Ya kan? Iya. Qudoya. Iya. Ada ya berharokat sebelumnya fathah. Ada ya berharokat sebelumnya fathah dijadikan alif. Jadi qudotun. Sama dengan situ? Al-qadi apa qadi qudoh. Ya. Sama? Ini alif. Dari mana tadi alif? Dari ya. Ya huruf asli? Nah, sekarang alifnya berarti huruf asli. Perubahan dari huruf asli. Bagaimana ini? Ini kan alif dan ta. Alif dan ta atau bukan ujungnya? Sekarang ini kan asli. Sementara syaratnya jamak muannats salim ditambah alif dan ta, tambahan dua-duanya. Apakah seperti ini disebut jamak muannats salim juga? Apa kata beliau? Lam yakun jam'a muannatsin saliman. Ini bukan jamak muannats salim. Kalau beliau ingin tekankan, perhatikan. Beliau ingin tekankan kalau salah satunya saja asli, apakah itu tanya ya asli atau alifnya yang asli, maka bukan jamak muannats salim. Harus dua-duanya tambahan. Paham ya? Nah, itu beliau tambih. Ya? Jadi kalau mau di muannats salim itu menjadi Qudoyatun. Iya. Qudoyatun. Coba lihat di tabel. Alif sama bukan ya. Baik. Saya kasih jawaban. Sebenarnya ada di tabel. Mungkin antum sudah lupa. Salatun. Apa jawabannya salatun? Salawat. Dari mana wau? Dari mana wau? Dari asli. Ini juga aslinya ya. Berarti harus kembalikan ke ya. Ya kan? Salatun salawat. Karena dia ambil dari asalnya solawat. Ya kan? Solawat dirubah jadi alif. Nah, ketika dijamak dikembalikan ke asalnya. Sama dengan ini. Paham ya?
Baik, intinya tadi pembahasannya, ingat fokusnya kita. Kapan salah satunya saja tambahan berarti bukan jamak muannas salim. Syaratnya dia sesuai definisinya tadi. Kata yang ditambah dengan alif dan ta tambahan di ujungnya. Alif ta tambahan di ujungnya. Artinya kalau alifnya asli atau ta-nya asli, apalagi kalau dua-duanya asli, maka dia bukan jamak muannas salim. Mungkin jamak taksir seperti pada dua contoh ini, dua-duanya jamak taksir, ini jamak taksir, ini jamak taksir. Taib. Sudah 3 ya, yang alamat rofanya dengan dhamma, 1 isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim. Dan tiga-tiganya tadi ada yang zahiro, ada yang muqaddaro. Ada yang zahiro, ada yang muqaddaro. Yang keempat, al-maudhi'ur rabi al-fi'lul mudhari. Tempat yang keempat adalah fi'il mudhari. Contoh, yahrisut taqiyyu 'alal khairi. Orang yang bertakwa semangat melakukan kebaikan. Lihat fi'il mudhari ya, fokus. Mana dia? Yahrisu. Fi'il mudhari rafa karena tidak ada penasab dan penjazam. Di situ alamat rafanya dhamma nampak atau tidak? Nampak karena sahih akhir. Contoh lain Allah berfirman, wallahu yaqbidu wa yabsut. Dan Allah yaqbidu menyempitkan rezeki dan menghamparkan, meluaskan rezeki seseorang sesuai dengan kehendaknya. Yaqbidu itu menggenggam, menahan, tidak memberikan rezeki kepada seseorang, dan dia meluaskan rezeki kepada seseorang sesuai dengan kehendaknya. Kalau dia ingin kasih miskin, dia tahan. Kalau ingin kasih kaya, dia hamparkan. Baik. Fokus kita yaqbidu dan yabsutu. Yaqbidu dan yabsutu. Lihat, dia fil mudhari sahih akhir. Dia juga alamat rafanya dhamma yang nampak. Kata beliau, setiap fakullun min yahrisu wa yaqbidu wa yabsutu fi'lun mudhari'un marfu'un. Setiap dari kata yahrisu, yaqbidu dan yabsutu fi'il mudhari marfu'. Kenapa rafa? Litajarrudihi anin nasibi wal jazimi. Karena tidak ada atau kosong dari penasab dan penjazam. Alamat rafanya apa? Ad-dhammatu dzahiratu ala akhirih. Dhamma yang nampak pada akhirnya. Wa qad yakunu raf'uhu bi dhammatin muqaddaratin. Tadi kan dhammanya nampak. Sekarang kata beliau, kadang juga rafanya fil mudhari itu dengan dhamma muqaddar. Dan ini terjadi pada fil mudhari apa? Mutala akhir. Contoh, yas'a Zaidun ilal majdi. Zaid yas'a, berusaha, atau yas'a itu berusaha, berjalan atau berlari, sa'i dari kata sa'i. Kepada apa? Hal yang terpuji. Maksudnya dia melakukan hal yang terpuji. Wa yuzakki Muhammadun malah. Muhammad menzakatkan hartanya. Mana syahid? Yas'a dan yuzakki. Kemudian contoh yang ketiga, wa yad'u Aliyun rabbahu. Ali berdoa kepada Rabbnya. Mana? Yad'u. Contoh lain, contoh yang keempat, wa qoulihi ta'ala wa yabqa wajhu rabbika. Wajah Rabbmu itu kekal. Iya. Mana? Yabqa. Contoh yang ke berapa? Kelima. Wallahu yad'u ila daris salami wa yahdi man yasha ila siratal mustaqim. Mana syahid? Yad'u dan yahdi. Yad'u dan yahdi. Kalau yasha'u fil mudhari juga hanya dia sahih akhir. Sudah lewat tadi. Kalau yang sahih akhir. Sekarang yang mutal-mutal. Berarti berapa contoh? 6. Yas'a, yazakki, yad'u. Oh, yad'u berulang tadi ya. 2 kali. Berarti dianggap 1. Berarti 5 ya. Yas'a, yazakki, yad'u, yabqa dan yahdi. Ada 5. Kata beliau, setiap dari kata yas'a, yazakki, yad'u, yabqa, yahdi fi'lun mudhari'un marfu'un. Fi'il mudhari dirafa
Kenapa dirafa? Litajarrudihi anin nasibi wal jazim. Karena kosong dari penasab dan penjazm. Kosong dari penasab dan penjazm. Ya, coba lihat semua tadi. Yas'a kosong dari penasab dan penjazm. Yuzaki kosong dari penasab dan penjazm. Yad'u kosong dari penasab dan penjazm. Yabqa sama. Kemudian yad'u wallahu yad'u kosong dari penasab dan penjazm. Kalau yahdi, nah itu bukan kosong dari penasab dan penjazm ya. Dia atof. Dia i'rabnya atof. Beliau tidak rinci di situ, walaupun hakikatnya juga sama karena atof itu sama dengan berulang amilnya. Tapi tidak ada masalah. Yang jelas semuanya rofa, fil mudhari'nya semuanya rofa. Dan alamat rofanya ad-dhammatul muqaddaratu, dhamma yang disembunyikan. Dhamma yang disembunyikan. Kenapa disembunyikan? Berbeda-beda alasannya sesuai ujungnya. Kata beliau, mana min zuhuriha ta'adzuru fi yas'a wa yabqa. Yang menghalangi dari nampaknya kalau pada kata yas'a dan yabqa apa? Ta'adzur. Karena ujungnya alif. Kan ada 5 contoh tadi, ada ujungnya alif, ada ujungnya ya, ada ujungnya waw. Kalau ujungnya alif itu ta'adzur. Wathiqalu fil baqi. Dan sisanya berarti apa? Yuzaki sama yad'u sama yahdi. Berarti ujungnya waw sama ya. Kalau ujungnya alif ta'adzur. Kalau ujungnya waw dan ya thiqal. Ini khusus fil mudhari ya. Kalau isim tidak ada yang ujungnya waw yang thiqal, cuma ya saja. Paham? Kalau ada isim ujungnya waw, thiqal atau bukan? Dia nampak harokatnya. Misalnya dalmun. Nampak? Nampak harokat dhammanya. Beda dengan dia dulu. Ya. Sudah nampak. Sama-sama waw. Jadi waw itu thiqal waw terjadi pada fi'il mudhari saja. Isim tidak ada. Yang ujungnya waw kemudian thiqal tidak ada. Misalnya sumuhun. Ini dia isim. Ujungnya waw, tapi dhammanya nampak. Paham ya? Jadi thiqal yang ujungnya waw itu hanya terjadi pada fi'il mudhari. Baik. Berarti yang muqaddaru pada fi'il mudhari ada dua, muqaddaru karena ta'adzur dan muqaddaru karena thiqal. Kenapa tidak ada munasabah? Nah, ini sudah kita jelaskan. Karena dia tidak bisa bersambung langsung dengan yang mukhatabah. Selalu ada nun wikoyah. Paham ya? Selalu ada nun wikoyah. Ini sudah pernah kita jelaskan di i'rab takdiri. Baik. Nah, sampai di sini dulu. Kita simpulkan bahwa kata-kata yang alamat rafanya dengan dhamma ada 4. Sekali lagi ada 4. Isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim dan fi'il mudhari yang tidak bersambung dengannya sesuatu apapun. Sesuatu apapun nanti kita jelaskan besok insyaallah. Kita akan selesaikan pembahasan ini. Baik. Dan diingat ternyata 4-empatnya ada yang muqaddara, ada yang zahira. Ya kan? Semuanya tadi lihat, isim mufrad ada yang muqaddara, ada yang zahira, jamak taksir juga, jamak muannas juga ada, jamak fi'il mudhari juga ada. Hanya beda-beda, ada yang 3, ada yang cuma 1, ada yang 2. 3 itu isim mufrad jamak taksir, 1 jamak muannas salim, 2 fi'il mudhari. Yang muqaddaranya ya. Baik, sudah dulu. Inti dari pembahasan ini yang antum hafalkan tanda i'rabnya. Tanda i'rabnya. Isim mufrad rafanya dhamma, jamak taksir rafanya dhamma, jamak muannas salim rafanya dhamma. Fi'il mudhari yang tidak bersambung dengannya sesuatu apapun rafanya dengan dhamma. Itu saja yang antum fokuskan kalau mau hafal. Tapi lebih mudah sebenarnya antum hafal yang di buku panduan. Karena ini
dia terpisah-pisah. Kalau di sana kan langsung isim mufrad, rafanya dhamma, nasabnya fathah, khafadnya kasrah, langsung dia semuanya. Kalau ini nanti jauh lagi baru dapat yang nasab sama khafad. Sulit dihafal. Akhirnya sudah lupa yang rafanya, baru datang yang nasabnya. Iya. Paham ya? Baik. Nah, sudah ya? Sudah dibagi nih? Sudah. Baik. Besok kita lanjutin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Nggak ada di Rob ini hari ya? Baik, enggak apa, besok kita tanya sekalian. Gitu.